Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Metode kali ini kita akan belajar terkait dengan call method ya. Call method merupakan call yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, kita akan memulainya dengan memasuki latihan kita JavaScript tutorial. Kita akan cek dulu ya. Nah, ini 63 call method. Kita akan masuk ke folder 63 yang call method. Saya akan clear screen. Nah, kita akan buka neovim-nya seperti ini ya. Kita buka sidebar-nya, masih kosong. Kita definisikan dulu index.html. Oke, kita definisikan lagi js script.js seperti ini ya. Oke, kita definisikan ini HTML. Ini kita hapus dulu CSS-nya. Ctrl S, oke. Akan escape, kita akan buka lagi JavaScript-nya. Oke, kita tutup sidebar-nya. Oke, jadi kita akan coba pelajari terkait dengan call method. Jadi call method akan mengembalikan hasil pemanggilan function name. Nah, kemudian dalam JavaScript juga fungsi adalah turunan dari function type. Nah, kita coba cek ya, fungsi adalah turunan dari function type. Misalkan saya memiliki function ini add, kemudian saya ada parameternya x, y seperti ini. Kemudian di dalamnya ada return x plus y seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan cek console.log add, akan dicek apakah add ini tipe of function. Nah, kita akan coba cek dulu. Ini tipe of. Ini salah ya. Add tipe of. Bukan tipe of ya. Add instance of function. Nah, berarti ini kalau tipe of salah ya. Oke, kita escape, kita coba jalankan dengan menggunakan Node.js. Nah, artinya hasilnya true ya, berarti ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ctrl L, Ctrl L. Nah, lab servernya kita jalankan juga. Klik kanan, inspect console. Nah, hasilnya juga true. Oke. Kita buat menyamping seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba nah, karena ini merupakan function ini kan turunan dari prototype ya, objek prototype. Nah, ini memiliki metode call. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memanggil ini tadi ya, pengambilan hasil pemanggilan function name. Nah, kita langsung coba contohkan ya. Ini let kita ambil result. Ini kalau misalkan kita gunakan tanpa call seperti ini, add misalkan 10,20. Nah, add-nya kita panggil. Ini kalau misalkan kita cek console.log result, ini kalau kita save hasilnya dapat ya 30. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan call ya, kita coba let. Nah, misalkan result 2 sama dengan yang mau kita call add dot call. Nah, yang mau kita call adalah this. Nah, this dot 10,20. Nah, sekarang kita coba cetak console dot log result 2. Ini kita save, hasilnya sama ya. Kita mendapatkan 30 juga. Jadi fungsi call ini ya mengembalikan hasil pengambilan function. Jadi bisa kita gunakan. Nah, kita akan coba dengan contoh lainnya ya. Kita buat variabel
greeting misalkan. Greetingnya misalkan ini hai. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi var, kok var sih? Kita ambil var message. Nah, message-nya kita akan buatkan di sini greeting juga. Kita akan ambil ya. Nah, dari yang atas greetingnya akan diubah jadi hello. Nah, sebelumnya kan hey, kita ubah jadi hello. Nah, kita akan coba buatkan functionnya. Nah, di sini kita akan buat function say. Nah, sini dan name. Nah, kemudian di sini akan kita cetak console dot log this dot greetingnya. Nah, saya yang itu ya. Kemudian ini akan kita tambahkan dengan spasi kosong, kemudian kita tambahkan dengan name-nya ya sini. Oke, nah sekarang kita akan coba panggil. Nah, langsung ya, karena ini function say. Nah, ini kita akan call. Nah, akan call-nya this, taruhlah misalkan di sini John ya, seperti ini. Nah, ini kita akan coba jalankan dulu. Ctrl S. Lihat, hai John, yang dieksekusi adalah yang ini ya. Karena kita mengambil this.greeting. Nah, karena ini adalah this ini akan memanggil window dan ini berada di window ya, greeting ini, maka dia jadinya terambil this.greetingnya hi John. Nah, kalau misalkan kita menggunakan say dot call tapi kita menggunakan message, nah ini akan hasilnya beda. Kemudian kita akan kasih misalkan sama ya John. Nah, kita save, hasilnya adalah hello. Kenapa? Karena ketika dipanggil this yang ini adalah milik message ini, greeting yang ini. Jadi itu ya. Jadi kita menggunakan call ini tergantung. This ini kalau misalkan secara general maka ini window. Kalau misalkan ini ada inian khusus, objek khusus, maka dia message ini yang di objeknya itu, yaitu objek message. Jadi dia memanggil greeting yang ini. Makanya di sini dapatnya kita hello John ya. Nah, kita akan coba untuk contoh lainnya dengan menggunakan call untuk merangkai konstruktor atau objek ya. Kita coba ya. Di sini menggunakan call untuk merangkai konstruktor. Nah, kita coba ya. Kita akan buat function, misalkan functionnya ini box ya. Nah, box ini memiliki tinggi dan lebar. Nah, ini ya. Kemudian, nah ini F-nya hurufnya kecil ya. F. Nah, ingat ya JavaScript case sensitive. Kita akan ambil this dot egg sama dengan egg. Kemudian kita akan ambil this dot width. Oh, sorry. Width sama dengan width. Nah, ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini function. Misalkan kita buat function width. Nah, function ini pakai huruf besar. Width. Nah, width ini akan kita ambil egg, width yang dari atas ya, kita samakan. Nah, ini nambah fungsinya color, nambah parameternya color. Nah, di sini kita akan panggil box dot
call, kita akan call karena kita sedang membahas terkait dengan call ya. This, nah kita akan ambil artinya dia akan mengambil this objeknya ini box ya, karena ini adalah objeknya box. Kita ambil dari parameter height ini, kemudian width-nya kita ambil dari parameter width. Nah, sekarang kita akan ambil yang this dot color sama dengan color seperti ini, baru kita ambil. Nah, sekarang kita baru akan panggil let width sama dengan, kita akan buat objeknya new width. Nah, ini kita kasih warnanya red misalkan ya. Kemudian 100 kali 200. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti ini ready untuk dieksekusi. Nah, sekarang tinggal kita ambil konsol dot log bitnya, kita panggil, kita save. Lihat, kita mendapatkan objeknya ya, red, width, height, jadi semuanya kita dapatkan. Nah, padahal kita memanggil hanya width, tapi di sini ambil ya. Nah, jadi ketika kita panggil ini, dia tuh ya seperti itu ya. Oke, kita sekarang coba menggunakan metode call untuk meminjam fungsi. Untuk meminjam fungsi ya, menggunakan metode call untuk peminjam fungsi. Ini kita coba gunakan konstanta. Ini konstantanya char misalkan ya. Nah, char ini kita akan kasih nama nim titik 2, ini char. Nah, kemudian kita tambahkan di sini start. Nah, start ini kita akan kasih pesan konsol dot log start the. Nah, kita akan tambah di sini this dot name. Nah, kayak gini ya. Kita tambahkan di sini lagi metode untuk speed up. Nah, speed up ini ada pemisah koma ya, koma tuh, kalau enggak error ya. Speed up. Nah, speed up ini kita akan tambahkan konsol dot logs. Nah, ini speed up. Nah, kita akan tambahkan lagi plus this dot name sama ya. Kita tambahkan satu lagi fungsinya stop. Nah, stop ini akan mengambil pesan juga, konsol dot log stop the. Nah, this dot name. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita akan coba gunakan. Cara menggunakannya, misalkan kita gunakan dengan objek lain. Kita akan buat cons aircraft. Nah, aircraft ini kita akan isi dengan nim titik 2 aircraft. Nah, ini akan kita tambahkan fungsinya play. Nah, kemudian kita akan cetak konsol dot log play. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan panggil car dot start. Nah, ini kita akan dot call. Nah, kita akan call, yang kita panggil adalah aircraft. Ini kita save. Nah, start the aircraft. Jadi yang diambil malah yang nim yang ini ya.
karena kita call. Nah, objeknya ya. Nah, kita coba lagi car dot speed up. Nah, kita akan call juga nih. Kita akan call aircraft. Kita save. Nah, speed up aircraft juga. Nah, gitu ya. Ini meminjam fungsi jadinya. Nah, kalau kita panggil misalkan aircraft dot fly, mana aircraftnya? Aircraft dot fly. Nah, kita langsung panggil ya. Kita save. Nah, ini baru kita mendapatkan hanya fly. Oke, itu ya, kita meminjam fungsi. Nah, kita juga bisa mengilustrasikan bagaimana argumen objek meminjam filter method array ya. Nah, kita coba untuk buat contoh meminjam filter array ya. Karena array ini kan objek juga turunannya. Kita akan cek dia ganjil atau genap. Oke, ini kita masukkan number ke sini. Nah, kemudian kita akan returnkan numbernya, kita panggil. Nah, kita akan modulus ya. Ini sudah pernah kita bahas. Mod 2. Nah, kita returnkan. Kemudian kita tambahkan lagi function get odd number. Ini kita kasih ini ya, return. Nah, kita akan ambil array dot prototype dot filter. Nah, kita akan filter menggunakan metode filternya ya. Kita meminjam, kemudian kita akan call. Nah, jadi kita meminjam filter, kemudian kita call. Yang mau kita ambil argumen. Nah, argumennya apa? Nah, ini yang kita ambil ya, odd. Nah, dari sini kita bisa ambil. Misalkan kita buat variabel let result 3 sama dengan get odd number. Misalkan kita kasih 10. Ini random aja ya. 10, 1, 3, misalkan 4, 8, kemudian 9 ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita cetak console.log. Nah, result 3. Oke, kita coba simpan. Lihat, kita mendapatkan ya 139 yang kita dapatkan. Nah, jadi kita dengan menggunakan ini kita bisa mengilustrasikan argumen objek sehingga kita bisa meminjam filter yang dimiliki oleh si array. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.